A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini rahmat, kasih sayang, rezeki dan hidayah Allah selalu tercurah kepada kita semua tanpa jeda sedikit pun ya. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, salawat dan salam tentunya kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita, dzurriat kita nantinya juga mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa tentunya kita juga bersyukur dan berterima kasih dan selalu mendoakan kepada orang tua kita atas segala upaya telah mendidik kita pada saat itu dengan kondisi pada zamannya tentunya, tapi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih, dan kita harus selalu mendoakan beliau karena buktinya hari ini Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan hidayah dan kita bisa hadir di dalam kajian keislaman karena bisa jadi itu adalah atas usaha, sebagian atas usaha orang tua kita yang selalu mendoakan kepada Allah untuk diri kita ini sehingga kita mendapatkan hidayah Islam. Alhamdulillah barakallah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pekan kemarin, Ahad kemarin saya sudah menyampaikan tentang kisah kehidupan dari Fadl bin Abbas ya. Nah, saya akan melanjutkan, ada yang sebagian dari yang tertinggal tentang wafatnya, tentang sepupu Nabi Fadl bin Abbas ini ya. Fadl bin Abbas ini Bapak sekalian meninggal memang terjadi beberapa perbedaan dari sejarah yang tertera, yang tertulis ya. Salah satunya adalah beliau meninggal karena terkena wabah taun di Amwam Syam ya. Nah, Al-Fadl bin Abbas ini tentu kita paham adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kakak dari Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Dia adalah anak tertua dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dalam kitab Al-Mustadrak ala Al-Syahihain, Imam Al-Hakim mengumpulkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan Sayyidina Al-Fadl ini. Salah satunya adalah beliau menceritakan kiprah dan jasa dari Sayyidina Al-Fadl bin Abbas ini dari riwayat Khalifah bin Al-Khayyat. Al-Fadl berperang bersama Rasulullah di Mekah itu pada saat Fathul Mekah, dan juga berperang bersama Rasulullah di perang Hunain ya. Ia juga menyaksikan dan bersama Rasulullah di Haji Wada ya. Bersama Rasulullah di Haji Wada, masih ingat kisah tentang yaitu hadis tentang curi-curi pandang, itu hadis yang dialami oleh Al-Fadl bin Abbas ini. Nah, ibu dari Al-Fadl bin Abbas bernama Lubabah binti Al-Haris, yaitu Ummu Fadl, saudara perempuan dari istri Rasulullah SAW yang bernama Syaidah Maimunah binti Al-Haris, dan juga bibi dari Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, Abdullah bin Abbas atau anaknya ya, Tamam, Anas bin Malik, Abdullah bin Al-Haris meriwayatkan hadis darinya. Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat juga dikatakan
Dalam sebuah riwayat juga dikatakan tidak memeluk Islam seorang pun dari kalangan wanita sebelumnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ia memeluk Islam setelah Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa? Yaitu Lubabah ya, ibu dari Fadl tadi. Dia adalah Syaibah, orang kedua, wanita kedua yang memeluk Islam. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, usia dari Sayyidina Al-Fadl ini sebenarnya juga usianya beliau katanya tidak panjang, itu sekitar 25 tahun. Ia tidak meriwayatkan hadis banyak sebagaimana saudara dan sahabat Nabi lainnya, namun banyak dari mereka mengambil hadis darinya. Di antaranya adalah adiknya yaitu Abdullah bin Abbas, Robiah bin Haris dan Abu Hurairah dan lain sebagainya. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis ya, maksudnya Fadl bin Abbas adalah hafal cukup banyak hadis, meriwayatkan darinya saudaranya sendiri yaitu Abdullah bin Abbas, Qatsam bin Abbas dan putra pamannya Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, Abu Hurairah dan anak saudaranya Abbas bin Ubaidillah bin Abbas, juga Umair budak Ummu Al-Fadl, Sulaiman Biyasar, Al-Syaibi dan lainnya. Nah, Al-Fadl bin Abbas ini juga turut dalam saat itu kita sudah sampaikan memandikan dan memakamkan jenazah yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Di dalam Al-Mustadrak dikatakan dalam jalur Khalifah bin Al-Khayyat, Al-Fadl termasuk orang yang memandikan Rasulullah SAW dan membantu memakamkannya. Ini ada di dalam hadis Imam Al-Hakim Al-Mustadrak ala Al-Syahihain ya. Nah, memang Bapak Ibu sekalian terjadi perbedaan pendapat waktu dan penyebab dari meninggalnya Al-Fadl bin Abbas ini. Ibnu Syakan mengatakan Al-Fadl wafat di perang Nadain ya, di mana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa maksudnya ya, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun pendapat lain mengatakan Al-Fadl meninggal di perang Yamamah tahun 15 Hijrah. Dan ada juga yang berpendapat beliau wafat di perang Yarmuk. Nah, menurut Al-Waqidi, Jubair dan Ibnu Hatim, Al-Fadl bin Abbas ini wafat disebabkan oleh penyakit taun amwas, yaitu wabah taun di daerah Amwas di wilayah Syam. Ya, ini tertera di dalam buku kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu Al-Ishabah fi Tamyiz Al-Syahabah ya. Wabah Amwas atau wabah taun Amwas terjadi di Syam ya. Syam itu daerah Syria, kemudian daerah Irak sana dulu ya. Ada beberapa kawasan itu termasuk Palestina. Sekitar tahun 18 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Kata Amwas ya itu dinisbatkan pada sebuah daerah di Syam, letaknya tidak jauh dari Ramlah dan Baitul Maqdis ya. Imam Ibnu Katsir menggambarkannya dengan kalimat wabah ini dinisbatkan pada sebuah daerah kecil yang disebut Amwas, letaknya antara Qud atau Yerusalem dan Ramlah. Imam di dalam Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Al-Nihayah ya. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian ada ada perawi lain yaitu Imam Al-Muhallabi melukiskan Amwawas dengan berkata yaitu Amwawas itu distrik Amwawas merupakan perkampungan kecil yang asri berjarak sekitar 6 mil dari Ramlah di arah jalan menuju Baitul Maqdis. Dari tempat itulah taun atau wabah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermula, kemudian menyebar ke seluruh tanah Syam ya. Nah, wabah Amwawas memakan korban yang sangat banyak Bapak Ibu sekalian pada waktu itu. Menurut Imam Al-Waqidi, korban meninggal akibat taun Amwawas itu bahkan diperkirakan mencapai puluhan ribu ya, sampai sekitar 20.000 jiwa. Ada juga berpendapat sampai 30.000 jiwa sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah Al-Nihayah. Nah, Imam Nawawi dalam
Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa korban meninggal itu mencapai 25.000. Ia menulis dalam kitabnya, kemudian wabah Amawas di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terjadi di Syam. Korban jiwa wabah tersebut sekitar 25.000 jiwa. Tertera dalam Imam Al-Nawawi Sahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi. Bapak Ibu sekalian, semoga kita terselamatkan dari segala macam wabah dan bencana itu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika musim Covid tahun lalu itu kan terjadi beberapa perdebatan gitu kan ya. Bagaimana kita menyikapin wabah tersebut? Apakah kita ya tidak memasuki wilayah atau keluar, kita kan diwajibkan berada di dalam rumah ya. Tidak boleh melakukan kegiatan keluar rumah, bertemu dengan apalagi sampai keluar wilayah, kan itu dilarang waktu itu kan ya. Nah, itu kan terjadi beberapa perdebatan ya. Nah, salah satunya adalah kemudian hadis inilah, peristiwa Taun inilah di Syam inilah, di Abawas ini yang dijadikan dasar gitu kan ya, bahwa Umar bin Khattab itu tidak memasukin daerah Syam karena adanya Taun wabah ini tadi. Ketika beliau ditanya, "Hai ya Khulafaur Rasyidin, mengapa Anda tidak memasukin daerah Taun itu?" katanya gitu kan ya. "Apakah Anda menghindari takdir yang ditetapkan oleh Allah?" Karena gitu. Kemudian beliau menjawab bahwa aku tidak memasukin daerah Taun, tidak masuk daerah yang terkena wabah itu adalah untuk mengikuti takdir Allah yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila kisah ini kurang berkenan. Kekurangan adalah karena kefakiran saya, keterbatasan ilmu saya, mohon dimaafkan. Kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kita bisa mengambil ibrahnya juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.